Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang menceritakan kembali teks fabel, ya. Oke, langkah memahami isi cerita fabel, ya. Yang pertama, membaca fabel secara keseluruhan jika perlu dilakukan berulang-ulang. Terus yang kedua, mencatat nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat yang terdapat pada dalam cerita. Yang ketiga, menentukan rangkaian peristiwa fabel dengan mencatat hal-hal penting atau gagasan pokoknya ya cerita. Dan yang terakhir, menulis atau melisankan kembali cerita yang diceritakan menggunakan bahasa sendiri dengan tidak menggunakan dialog, yaitu tadi langkah-langkahnya. Oke, ini ada cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. "Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi," seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. "Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menyelamatkanku ke kolam. Menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh," sahut semut. "Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kamu tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu." Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. "Ups, maaf, kakimu kan pendek," sambil tertawa. Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, "Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu?" Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ia mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. "Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu?" Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. "Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan?" Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. "Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari?" Ulu kebingungan. "Apa maksudmu, burung?"
Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dengan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa berenang, tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Sumber harian Kompas hari Minggu, 15 Februari 2015. Nah, bagaimana watak tokoh dalam cerita fabel tersebut? Ayo kita lihat. Oke, tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, yaitu ada protagonis atau antagonis atau tritagonis atau tokoh pembantu. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar narasi penulis terhadap tokoh. Oke, di sini ada nama tokoh Ulu. Watak tokohnya sombong. Ya, bukti pada teksnya. 1. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang, masa kamu tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Yang ketiga, hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Nah, ini contoh ya, tokoh yang bernama Ulu dan wataknya itu sombong, dan ini bukti teksnya kenapa Ulu dibilang wataknya sombong ya. Oke, tokoh kedua ada ikan. Nah, watak tokohnya ikan itu ramah dan rendah hati. Bukti pada teks kenapa wataknya tokoh ikan itu ramah dan rendah hati adalah aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Dan tokoh yang ketiga ada semut. Ya, watak tokoh semut baik dan ramah. Kenapa semut dibilang wataknya baik dan ramah? Ya, ini bukti teksnya. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Dan tokoh yang terakhir ada burung. Nah, watak tokoh burung itu bijaksana. Kenapa burung dibilang wataknya bijaksana? Dan ini ada bukti teksnya. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati.
Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Nah, bagaimanakah akhirnya Ulu menyadari kesalahannya? Yaitu Ulu menyadari kesalahannya sebab ia mengejek burung dengan sangat berlebihan, dan burung pun menanyakan apakah Ulu dapat naik ke atas dahan pohon dan terbang di angkasa. Lalu Ulu menjawab dengan lemah, "Tentu saja aku tidak bisa." Lalu burung mengatakan bahwa Sang Pencipta telah menciptakan kita dengan berbeda-beda, dan Ulu pun menyesal karena telah menyombongkan diri dan meminta maaf kepada semut, ikan, dan burung. Nah, karakter manusia yang diibaratkan pada binatang dan karakter binatang asli pada fabel tersebut adalah: karakter manusia pada hewan ulu berteriak dengan girang dan bersenandung. Ulu berbicara kepada ikan. Ulu tertawa kencang-kencang, dan Ulu meminta maaf pada burung, semut, dan ikan. Dan ini adalah karakter manusia. Nah, karakter aksi hewannya adalah hewan katak tidak bisa berteriak dan bersenandung. Hewan katak tidak bisa berbicara, hewan katak tidak bisa tertawa, dan terakhir, hewan katak tidak bisa meminta maaf, ya. Nah, rangkaian peristiwa bagian menceritakan kembali isi fabel yang berjudul Semua Istimewa adalah: yang pertama, awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Yang kedua, tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya sangat kecil. Yang ketiga, lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakiti hati ikan. Selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Yang kelima, kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon, tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Yang keenam, akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukai kembali. Nah, itu tadi rangkaian peristiwanya, ya. Oke, itu saja tadi penjelasan tentang menceritakan kembali isi teks fabel, ya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.